Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk menanam krokot merah, teman-teman ya. Jadi di video sebelumnya saya sudah pernah membuat video ini part keduanya, teman-teman ya. Waktu itu belum sempat saya tanam karena videonya terlalu panjang, jadi baru kita akan melanjutkan. Jadi saya pinggirkan dulu ini. Ini yang sudah disiapkan sebelumnya. Karena waktu saya ini ya potong-potong agak siang, sehingga sudah layu seperti ini. Tapi biasanya masih tumbuh. Walaupun agak layu seperti ini karena terlambat ya teman-teman saya tanam. Kelamaan baru ditanam ya. Jadi kita akan melanjutkan menanamnya. Agak layu seperti ini teman-teman ya. Tapi biasanya tumbuh saja. Kita tanam supaya tidak semakin layu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam satu persatu. Yang terlalu panjang seperti ini ya nggak usah ditanam, dibuang saja. Yang ini saja tidak terlalu panjang saya tanam. Ini layu teman-teman dan kepanjangan. Jadi tidak ditanam. Kita pilih yang bagus-bagus saja karena banyak sekali. Seperti ini bisa diambil sepotong. Baru kita tanam. Ya seperti ini saja menanamnya, sangat mudah. Nanti ditambah media di atasnya kalau kurang ya teman-teman. Jadi semua yang terlalu panjang dan layu juga yang ini ya tidak usah diambil karena banyak sekali. Banyaknya teman-teman. Jadi yang segar, yang masih segar aja kita ambil. Nggak terlalu segar sih karena kelamaan baru saya tanam. Ya seperti ini. Kita potong baru kita tanam. Kalau krokot merah ini walaupun tidak panjang, walaupun ujungnya kita tanam tetap tumbuh. Jadi begini seterusnya, yang terlalu panjang kita potong. Jadi yang ditanam tidak kepanjangan. Jangan khawatir teman-teman ya, kan ini gampang tumbuh. Kalau tumbuh itu sangat bagus. Merah, warna merah kalau cukup cahayanya. Kalau cahayanya kurang ya seperti ini agak hijau. Ya, seperti ini saja panjangnya. Tidak bagus kalau terlalu panjang. Ya rata-rata seperti ini. Rata-rata itu teman-teman ya, karena terlambat ditanam.
seharusnya cepat ditanam, karena waktu saya potong kan panas banget siang-siang. Tapi jangan khawatir, berdasarkan pengalaman saya, kalau korokoti itu walaupun tidak terlalu segar ditanam, nanti akan tumbuh juga. Setelah ini kita siram setelah ditanam, jadi yang layu bisa tumbuh kembali. Ini panjang sekali, kita ambil ujungnya saja. Nah, ya kan. Kita tanam sampai penuh pot, tapi satu persatu. Banyak sekali yang dibuang, teman-teman ya. Nah, kita periksa dulu apa sudah cukup. Ya, kita masih tambah yang bagus-bagus ditanam. Ya, kayak gini kan bisa ditanam. Sampai penuh. Sudah penuh ya teman-teman. Nanti tumbuhnya bagus ini. Setelah seperti ini, saya akan tambah medianya. Media bekas aglonema seperti biasanya. Jadi yang agak turun kita tambah semua, terutama di pinggir-pinggirnya teman-teman ya, di pinggir-pinggir pot. Ini agak basah teman-teman, tapi tetap saya siram nanti karena sudah letoi tadi. Sudah habis. Saya akan siram sedikit. Sekarang saya akan siram sedikit-sedikit aja karena media tambahannya tadi basah. Yang penting kena
tanamannya. Saya tambah lagi. Seperti ini saja sudah cukup. Sudah basah. Karena medianya juga tadi ini basah, jadi saya siram sedikit saja. Yang penting bisa segar kembali. Nantinya akan tumbuh bagus seperti sebelumnya. Walaupun hijau-hijau, tapi kalau ditempatkan di tempat yang panas, yang berjemur, itu menjadi merah sekali, sangat bagus. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, bisa menghibur, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya pecinta tanaman hias. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.